المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين إلى مشايخنا ومشايخنا من لدن رسول إلى الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Oke, alhamdulillah kita lanjutkan lagi mudzakarah murammah. Sekarang kita masuk ke fasal tsalits. Pasal yang ketiga membahas mengenai al-wujub wal imkan wal qidam wal huduts. Pertama-tama kita perlu bedakan antara wajib dengan wujub, mungkin dengan imkan, qadim dengan qidam, huduts dengan hadis. Wujub itu adalah sifat bagi al-wajib. Imkan itu adalah sifat bagi al-mumkin, begitu seterusnya. Nah, wajib itu sendiri adalah afrod dari al-mawjudat. Jadi kan apa namanya? Jadi kira-kira al-mawjudat itu punya afrod. Punya apa? Punya afrod. Di antara afrod-afrod yang mawjud ini adalah ada yang al-wajib, kemudian ada yang al-mumkin, kemudian ada yang al-qadim, kemudian ada yang al-hadits. Iya kan? Di hal-hal yang wujud itu loh. Itu kan semua yang wujud ini, kan kita kemarin definisikan wujud itu apa? Wujud itu yang dia punya athar fil kharij. Pokoknya ya ada fil kharij, mawjud fil kharij. Kita tidak mengiktibar sesuatu yang mawjud fil dzihn. Oke. Hal-hal yang mawjud fil kharij itu kan afrodnya banyak. Ada yang wujudnya itu mungkin, ada yang hadis, ada yang wajib. Tuhan itu wajib. Disebut wajib karena apa? Karena dia dia disebut wajib karena dia layak balu al-adam. Kalau mungkin disebut mungkin karena dia yakbal al-adam. Qadim disebut qadim karena dia apa? La awal li wujudihi. Kalau hadis karena dia lahu awal. Ya semua yang wujud afrodnya ya ini. Al-mawjudat itu afrodnya ada yang wajib, ada yang mungkin, ada yang qadim, dan ada yang hadis. Nah, adapun pembahasan yang kita bahas fasal tsalits ini adalah membahas mengenai sifatnya. Wajib disifati dengan sifat wujub, mungkin disifati dengan sifat imkan, begitu seterusnya. Yang kemudian nanti akan dibahas adalah apakah wujub itu wujud enggak? Atau wujub itu hanya amrun iktibari. Imkan kalau mungkin jelas wujud karena dia afrod dari maujudat. Lah kita ini kan mungkin semua. Kita wujud enggak? Ya wujud. Kita ini afrod dari maujudat. Lah pertanyaannya, sifat mungkin kita itu atau kita disifati dengan sifat mungkin, imkaniyah kita itu, imkaniyah alam semesta ini, itu wujud enggak? Imkaniyah alam semesta itu wujud atau enggak? Atau dia hanya apa? Umur iktibari. Nah, pembahasan kita di sini. Oke. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, ada satu hal yang perlu kita fahami mengenai tanakut. Kemarin sudah sempat saya singgung bahwa nisbah bainal amrain, hubungan antar dua hal itu ada yang tanakut, naqidain, ada yang diddain, ada yang ad-dukhul tahta ad-didd, dan ada yang mutaghayyirani aja, beda aja. Nah, kita bahas yang tanakut. Di dalam tanakut kita mengetahui bahwa idza tsabata asy-syai'u, irtafa'a naqiduhu, ya kan? Idza tsabata irtafa'a ketika sesuatu
itu sudah kita tetapkan mahiyah tertentu dia, maka otomatis irtafa'a naqiduhu, nakidnya terangkat atau nakidnya hilang. Kalau saya sudah mengatakan ini spidol, saya sudah isbat bahwa ini adalah spidol dan saya tahu mahiyah spidol sudah saya isbat di benda ini, maka sesuatu yang bukan spidol terangkat dari sini. Itu namanya apa? Tanakut. Nggak bisa sesuatu itu saya mengatakan ini spidol sekaligus ini bukan spidol, itu tanakut. Nggak bisa. Kalau saya sudah mengatakan alam semesta wujudnya itu mungkin, maka irtafa'a naqiduhu, nakidnya apa? Terangkat. Apa nakidnya wujud? Mungkin, imkan, wujub. Jadi kalau saya mengatakan alam semesta itu wujub, maka otomatis tidak mungkin alam semesta itu wujub, punya sifat wujub atau dia wajib. Kalau saya mengatakan Tuhan itu wajib, maka nggak mungkin wujudnya Tuhan itu wajib, maka terangkat dari Tuhan sifat apa? Mungkinnya atau imkannya. Paham? Nah, seperti yang saya bahas kemarin bahwa yang namanya tanakut itu kita perlu betul-betul jelas memetakan, pertama menjelaskan definisinya, yang kedua memetakan taksimnya atau memetakan kategorinya. Jadi kalau saya mengatakan misalnya bagi Asy'ariyah yang menafikan hal, yang mereka mengatakan al-maujud itu imma al-ma'lum itu imma maujud wa imma ma'dum, maka kok kamu mendatangkan sesuatu selain maujud dan ma'dum, dia tidak maujud dan tidak ma'dum, itu berarti tanakut. Tentu saja ini bagi siapa? Asy'ariyah yang menafikan hal. Tapi bagi yang mengifbat hal, ya enggak. Karena dia punya taksim yang berbeda. Dia punya definisi dan taksim, punya kategorisasi yang berbeda. Dan juga harus dijelaskan misalnya begini. Maklum itu ada dua, maujud dan ma'dum. Nanti yang ma'dum yang maujud ini ada dua lagi, apa? Ada yang wajib, ada yang mungkin. Yang mungkin ada dua, ada kalanya jauhar, ada kalanya arad. Maka kalau saya mengatakan sesuatu yang mungkin, ini kalau kita pakai hukum tanakut tadi, sesuatu yang mungkin itu ada kalanya jauhar, ada kalanya arad. Idza tsabata annahu jauhar, irtafa annahu arad. Kalau saya sudah mengisbat bahwa dia jauhar, maka mustahil dia arad. Kalau saya mengatakan dia arad, maka mustahil dia jauhar. Enggak mungkin dia jauhar sekaligus arad, enggak mungkin juga dia bukan jauhar bukan arad. Kamu nggak bisa bantah gini, loh, ada kok sesuatu yang bukan jauhar bukan arad. Apa? Al-wajib bukan jauhar bukan arad. Boleh nggak mengatakan demikian? Nggak boleh. Kenapa? Beda taksim. Taksimnya berbeda. Dalam kategori mungkinat, memang kemungkinannya cuma dua. Tapi kalau kamu naikkan lagi kategori itu menjadi al-maujud, maka al-maujud itu bukan cuma jauhar, bukan cuma arad. Maujud itu ada yang wajib. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang kan? Itu kayak gini loh. Misal saya mengatakan alam semesta itu ada dua. Alam itu cuma ada dua. Imma dia alam semesta itu isinya buku atau non buku. Ini kan taksim akli kan? Iya dong. Dari alam semesta ini imma kan cuma dua aja kemungkinannya. Kalau nggak buku ya non buku. Kita semua manusia, simpanse, kecoa, bonobo itu buku nggak? Bukan. Ini yang saya pegang buku nggak? Buku. Ya sudah, alam semesta cuma dua ini. Malaikat, jin, Mama Gufron, itu buku apa enggak? Bukan. Nah, alam semesta cuma dua, buku atau non buku. Buku ada dua jenisnya. Ada kalanya dia fiksi, ada kalanya non fiksi. Terus kamu bilang alam semesta itu berarti cuma dua. Kalau nggak fiksi ya non fiksi. Maka kalau ada isi alam semesta yang tidak keduanya atau keduanya sekaligus, maka itu mustahil karena dia tanakut. Loh, enggak. Karena dalam taksim buku memang iya. Kalau ada buku yang kategorinya atau jenisnya bukan fiksi dan bukan non fiksi, maka dia terjadi tanakut. Ada buku nih, apa? Fiksi apa non fiksi? Ya bukan fiksi, bukan non fiksi. Nggak bisa. Cuman dua itu aja. Buku resep masak itu fiksi apa non fiksi? Ya non fiksi. Buku apa? Ayo coba sebutkan buku yang bukan fiksi dan bukan non fiksi. Nggak ada. Buku tulis kosong. Oke, ini berarti buku ilmu pengetahuan. Mafhum? Ya, tapi paham kan yang saya maksud? Oke. Ini penting.
Nah, sekarang kita akan membahas. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke pembahasan wujub, imkan, qidam dan hudus itu apakah mereka maujud fil kharij atau hanya amrun i'tibari. Kita mengatakan bahwa semua itu hanyalah amrun i'tibari. Apa? Amrun i'tibari. La wujuda lahu fil kharij. Semuanya itu tidak wujud fil kharij. Mereka hanya amrun i'tibari. Jadi kalau saya mengatakan misalnya al-maujud al-mumkin, al-maujud al-mumkin, jadi kan maujudat afrodnya ada yang wajib, ada yang mungkin. Misalnya saya katakan maujud al-maujud al-mumkin itu terbagi menjadi dia ada mahiyahnya dan ada apa? Sifat wujudnya. Wujudnya. Las imkannya itu di mana? Ya, al-maujud al-mumkin, ya, maujudat kan afrodnya mungkin. Maujud kan kemarin sudah kita bagi dua. Maujud kan kemarin ada maujudat kan kemarin ada mahiyahnya kan gitu. Dan ada apa? Sifat wujud. Berarti kalau saya ngambil satu afrod misalnya mungkin. Berarti al-maujud al-mumkin itu dia punya mahiyah atau kadang nanti juga disebut zatnya. Dan juga dia punya sifat wujudnya. Sifat wujud. Pertanyaannya, imkannya di mana imkannya? Bisa nggak kita nambah satu? Oh, ada satu lagi afrodnya yang sama-sama ya, apa namanya? Dia wujud. Apa itu? Apa namanya? Imkan. Sifat imkan. Ini mungkin harus punya sifat imkan. Bisa nggak kita katakan imkan ini adalah sesuatu yang wujud? Nggak bisa, dan nanti akan kita bahas. Kita mengatakan bahwa imkan ini adalah umur i'tibari. Wal imkaniyah umurun i'tibariyah. Sisi imkaniyahnya maujud yang mungkin itu hanya umur i'tibari. Apa maksudnya umur i'tibari? Maksudnya umur i'tibari adalah imkaniyahnya imkaniyahnya maujud yang mungkin ini di afrod yang mungkin itu hanya mujarradu i'tibarin anil maujud alladzi la yaqbalul adam. Jadi dia hanya iktibar afrod yang maujud yang di mana maujud itu tidak menerima yakbal adam, yang dia bisa menerima ketiadaan. Paham maksudnya? Coba saya ulangi. Maujud yang mungkin. Ini kita semua nih. Kita semua kan maujud mungkin kan? Saya dan kalian semua maujud mungkin. Oke. Saya punya sifat wujud dan saya punya mahiyah. Mahiyah itu untuk membedakan saya dengan selain saya. Membedakan saya dengan kalian, membedakan saya dengan simpan sebunubu dan seterusnya. Oke? Punya mahiyah. Saya juga punya sifat wujud. Dan kemarin sudah kita bahas apa argumen bahwa mahiyah itu bukan nafsul wujud. Sudah kita bahas kemarin dalilnya. Bahwa mahiyah itu zaidun anil wujud. Itu sudah kita bahas, sudah lewat. Berarti sekarang misalnya saya sebagai afrod yang mungkin, ya kan, saya afrod yang mungkin itu punya mahiyah dan punya sifat wujud. Terus bisa nggak saya mengatakan saya juga punya sisi imkaniyah? Kan saya mungkin. Tambah dong satu, imkaniyah. Nggak bisa. Imkaniyah itu adalah umur i'tibari. Imkaniyah itu hanya i'tibar bahwa saya sebagai afrod yakbalul adam. I'tibar akal saja. Bahwa saya sebagai afrod yang mungkin itu yakbalul adam sudah. Nah, memahami bahwa saya sebagai afrod yang yakbalul adam itu disebut imkaniyah. Oke? Memahami bahwa saya sebagai afrod kita semua alam semesta ini sebagai makhluk yang mungkin karenanya disebut imkan itu karena iktibar bahwa alam semesta ini yakbalu al-adam. Yakbalu apa? Yakbalul adam. Kita semua yang mungkin itu yakbalul adam. Karena yakbalul adam maka kita sebut apa? Imkan, sudah. Lah imkannya ada nggak? Nggak ada, dia itu umur iktibari saja, selesai. Nah, kemudian lah, kenapa emang nggak bisa disebut wujud? Kenapa nggak bisa disebut wujud? Karena kalau disebut wujud maka nanti terjadi tasalsul. Kembali lagi. Jadi kalau misalnya nih, saya buat lagi. Ini kan tadi pendapat kita kan, bahwa imkannya itu umur iktibari saja. Maujud yang mungkin itu ya punya mahiyah, punya wujud, tapi imkaniyahnya itu hanya umur iktibari. Kalau misalnya saya tambah misalnya al-maujud al-mungkin, dia punya mahiyah dan punya wujud, plus saya tambah dia punya imkan. Kenapa harus ditambah imkan?
Kenapa harus ditambah imkan? Misal bagi orang yang mengatakan bahwa imkan ini harus ada, perlu ditambah imkan supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi tanakut itu tadi. Karena kan imkan itu kebalikannya tadi apa? Wajib dong. Ya kan? Lah ya kan mana nih? Nah, ini nih coba ya. Nah, ini. Kebalikan dari mungkin itu adalah apa? Wajib. Tanakutnya di sini. Jadi kalau sesuatu sudah kita itsbat bahwa dia mungkin, maka dia nggak mungkin wajib. Kalau sudah kita itsbat dia wajib, maka nggak mungkin dia mungkin. Bedakan ya, mungkin itu istilah yang sedang kita pakai di sini. Kalau mungkin itu bahasa Indonesia biasa aja yang nggak, istilahnya beda. Maka kamu nggak bisa katakan loh ada sesuatu yang tidak mungkin tapi tidak wajib. Apa itu makdum loh, beda. Ini beda kategori sudah. Sama kayak tadi. Oke. Imkan di sini harus didatangkan. Kenapa? Supaya al-maujud al-mungkin ini tidak kemasukan sifat wujub. Iya dong. Karena kalau tidak kita isbat imkan ini, maka sabatan akidu kan begitu. Nah, ya kan? Sesuatu kalau kita tidak isbat bahwa dia imkan, maka bisa jadi sabatan akidu yaitu wujub, maka harus kita isbat imkaniyahnya. Sekali lagi ini bagi orang yang mengatakan apa? Imkan itu sesuatu yang wujud, maka dia harus didatangkan di sini. Paham enggak? Oke, jadi imkan didatangkan kenapa? La budda minhu li alla yattasif binaqidihi. Li an la yattasif binaqidihi. Supaya dia tidak tersifati dengan nakidnya, maka kita harus isbat imkaniyahnya. Nah, ketika imkannya kita isbat, maka nanti pertanyaannya imkan ini harus disifati lagi karena kamu tadi bilang dia wujud. Harus disifati lagi nggak dengan sifat mungkin yang imkan yang lain? Ya harus disifati lagi dong harusnya. Kalau kamu katakan dia bukan amar itibari, ya harus disifati lagi dengan imkan yang lain. Nanti juga harus disifati lagi dengan imkan yang lain, terus fayatasal-sal. Sama kayak kemarin. Terjadi apa? Terjadi tasalsul. Di kitab beliau bahasanya idza wujida hadza, maksudnya kalau imkan ini wujud fil kharij, fatakunu nisbatul wujudi ila dzatil imkani bil imkan. Maka nisbat zat yang wujud ini, mahiyah wujud, zat yang wujud yang kita sifati mungkin ini, kamu sifati dengan sifat imkan, itu dia harus apa? Nisbatnya wujud ada fatakun nisbatul wujud ila dzatil imkan bil imkan. Nisbatnya imkan gitu. Fatakun nisbatul wujudi ila dzatil imkani bil imkan. Oke. Nisbatnya mahiyah yang wujud yang kamu sifati dengan imkan itu juga disifati lagi dengan imkan. Terus fayal zamut tasalsul, fayatasalsal. Maka terjadi apa? Tasalsul, dan itu mustahil. Mirip kayak kemarin. Paham nggak maksudnya? Kenapa? Kan mungkin kemarin kita bahas dia bisa nggak tasalsul karena kemarin kita ada Nafsu zat. Yang satu izini, yang satu itibari. Bentar. Di kitab ini nggak dibahas, tapi di sini ditulis begini. Ini kan beliau cuma bahas satu argumen ya. Sebenarnya argumennya ada banyak. Barangkali bisa dijawab dengan begini. Sesuatu yang imkan, ya. Kenapa kita katakan imkan itu sejak awal dia umur i'tibari? Ini sebenarnya dalil ini lebih kuat, tapi saya nggak tahu. Tapi itu tidak ditulis oleh Imam Baydhawi dalam kitabnya. Kenapa imkan itu sejak awal kita anggap sebagai umur i'tibari? Karena imkan itu bisa kita gunakan untuk mensifati sesuatu yang wujud dan sesuatu yang adam. Sesuatu yang wujud dan sesuatu yang ma'dum. Kok bisa begitu? Sekarang sesuatu yang adam, tapi dia mungkin wujud, itu kita sifati dengan imkan nggak? Kita sifati dengan imkan dong. Karena sesuatu yang makdum, ya kan? Kita katakan tetap makdum. Makdum itu ada dua. Ada yang layak balul wujud, ada yang yakbalul wujud. La yakbal al wujud, dan ada yang yakbal al wujud. Yang yakbal wujud tetap kita katakan makdum loh ya. Beda sama Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan al-ma'dum yakbal wujud, dia sebut apa kemarin?
sabit. Nah, ya kan? Makdum al-mumkinul wujud oleh Mu'tazilah disebut apa? Sabit. Kita katakan enggak, mereka makdum. Tapi untuk membedakan dengan yang mustahil, maka kita katakan makdum yang yakbalul wujud kita sebut mumkinul wujud. Kita sebut apa? Mungkin. Artinya apa? Syuf, perhatikan. Kalau mungkin itu bisa kita sifati untuk yang al-mawjud dan yang al-makdum, maka berarti mungkin itu umur iktibari. Karena nggak mungkin sesuatu yang mawjud bisa mensifati sesuatu yang makdum. Paham nggak maksudnya? Nah, argumennya gitu. Maka sejak awal kita katakan imkan itu umur iktibari sudah. Paham nggak? Ini al-imkan ya, bukan al-mumkin. Al-mumkin itu zat yang sudah mawjud yang mungkin. Al-imkan. Al-imkan itu bisa kita gunakan untuk mensifati sesuatu yang mawjud sekaligus yang makdum, ya nggak? Ada nggak yang makdum tapi yang mungkin? Ada nggak? Ada. Loh ada. Lah ya. Iya. Anaknya Zidan itu mungkin nggak? Mungkinul wujud. Ya mungkinul wujud. Mungkinul wujud. Tapi apakah dia sudah wujud? Masih makdum. Sesuatu yang makdum yaitu anaknya Zidan kita sifati dengan sifat imkan. Berarti sifat imkan ini wujud nggak? Kalau kamu katakan sifat imkan wujud, kok bisa sesuatu yang wujud mensifati sesuatu yang makdum? Belum ada anaknya Zidan. Anaknya Zidan belum ada. Kok bisa kamu sifati dengan sesuatu yang wujud? Terjadi tanakut, nggak bisa. Maka sejak awal kita katakan ini umur iktibari. Kita katakan sejak awal ini umur iktibari. Kalau wujud, kalau al-imkaniyah umur iktibariyah wujud apa? Kenapa? Dia apa? Ya wujud juga umur iktibari sebetulnya. Oh, dia sama juga. Iya, umur iktibari. Bagi kita dia umur iktibari. Bagi yang mengatakan wujud itu wujud, makanya saya bilang bahwa kayaknya musonef itu ketika mengatakan mahiyah dan wujud itu dua-duanya kedua hal ini disifati dengan sifat wujud, berarti mereka tidak menganggap mahiyah dan wujud itu amr iktibari. Wujud itu dikatakan wujud, katakanlah misalnya dia wujud dhihni, maka bisa disifati dengan sifat wujud. Nah, sifat wujud yang kedua ini adalah nafsul wujud. Maka berhenti sampai sini sehingga tidak terjadi tasalsul. Itu kan dalil yang kemarin. Tidak terjadi apa? Tasalsul. Dia hanya amr iktibari. Kalau ini sejak awal amr iktibari sudah. Imkan sejak awal amr iktibari. Karena dia bisa disifati, dia bisa mensifati maujud dan makdum. Sekarang wujud bisa nggak mensifati makdum? Nggak bisa. Makanya memang agak tricky ketika kita mengatakan wujud itu sejak awal umur iktibari loh. Kok bisa sejak awal umur iktibari? Dia loh hanya bisa mensifati yang maujud, maka dia bukan umur iktibari. Oke, katakanlah dia wujud dhihni misalnya. Wujudnya itu wujud dhihni. Tapi wujud dhihni bisa nggak disifati dengan sifat wujud lagi? Tapi nanti wujud yang kedua itu bisa nggak disifati lagi? Kalau bisa terjadi tasalsul, itu klaimnya siapa? Khosem. Kita jawab ya wujud sifat wujudnya si wujud itu apa? Amr iktibari. Hingga berhenti sampai sini. Mafhum? Nah, itu dalil yang pertama. Yang kedua, nah ini dia. Yang kedua, Mu'tazilah mengatakan, langsung saya bahas di papan aja biar. Yang kedua, Mu'tazilah mengatakan, ini Mu'tazilah pengen menganggap bahwa imkan itu sabit. Imkan itu apa? Sabit. Imkan itu sabit. Gimana cara dia berdalilnya? Tentu saja dia berdalil menggunakan taksimnya dia sendiri, mereka sendiri. Jadi kan diddul adam atau naqidul adam. Adam itu nakidnya adalah apa? Nakidnya sabit menurut mereka kan? Sesuatu yang adam, yang tidak ada, itu nakidnya adalah sabit. Oke, maka kalau kita isbat adam, maka mustahil dia sabit. Kalau kita isbat sabit, maka mustahil dia adam. Kemudian al-imtina itu nakidnya apa? Menurut Mu'tazilah, klaimnya Mu'tazilah. Mungkin dan wajib. Mungkin dan wajib. Sabit itu ada dua. Sabit itu wajib dan mungkin. Maka imtina itu nakid dari imtina apa? Al-wajib dan ya kan? Mu'tazilah kan membagi al-maklum menjadi dua.
ada kalanya mereka itu manfi, ya kan? Manfi. Ada kalanya mereka itu apa? Sabit. Manfi itu yang mustahilul wujud, nggak mungkin bisa wujud. Yang sabit ada dua, ada kalanya maujud dan ada kalanya ma'dum mumkinul wujud. Maujud dan ma'dum mumkinul wujud. Nanti yang maujud ada kalanya dia apa? Wajib atau mungkin. Maka kebalikan dari imtina ini adalah apa? Al wajib wal mungkin, atau al wujub wal imkan. Al wujub wal imkan. Karena ini sifat ini ya, kita sedang bahas sifat. Al wujub dan al imkan. Mereka mengatakan bahwa al imtina adamun bil ittifaq. Oke. Bahwa sesuatu yang mumtani, yang nggak mungkin wujud itu adam bil ittifaq. Sepakat antara kita dengan Mu'tazilah, jelas kan? Ya nggak? Sesuatu yang mustahil wujud itu adam nggak? Jelas adam. Antara kita dengan Mu'tazilah sepakat. Oke. Maka kalau misalnya sesuatu yang adam ini ditiadakan, maka otomatis imtina juga ikut ditiadakan. Kalau adam itu tidak ada, kita rofa, kita angkat al-adam, maka sabata naqiduhu wa huwa as-sabit. Nakidnya menjadi sabit, yaitu apa? Ya sabit itu sendiri, istilah sabit. Lah kalau imtina kita tiadakan karena adam itu tidak ada, maka sabata naqiduhu, nakidnya imtina apa? Al-wujub wal imkan. Sehingga kata mereka fal wujub wal imkan sabitun. Paham nggak pendalilannya? Jadi al-imtina, ya saya ulangi, al-imtina adamun bil ittifaq. Sesuatu yang mustahil wujud itu adam bil ittifaq, sepakat antara kita dengan Mu'tazilah. Fa idza irtafa'al adam, kalau misalnya adam ini tidak ada, kadal imtina, begitu juga imtina, ya dong, karena kan dia al-adam dan imtina itu sama mereka kan. Maka kalau adam ini tidak ada, maka imtina juga ikut tidak ada. Sabata naqidu wa wasabit, maka kalau adam ini tidak ada, otomatis yang adalah sabit. Maka kalau kita menghukumi suatu ini nggak ada nih, ini bukan adam. Kalau kita menghukumi sesuatu nih, ada sesuatu kita hukumi, ini bukan adam, berarti otomatis dia sabata naqidu. Apa itu? Kebalikan dari adam, sabit. Kebalikan dari adam, sabit. Jadi kalau saya menghukumi sesuatu, ini bukan adam, ya, spidol ini bukan adam, maka apa dia? Maka dia jadi sabit. Otomatis mesti dia, oh spidol ini berarti sabit menurut Mu'tazilah. Nah, maka kalau saya sudah mengatakan, berarti itu sama saja saya mengatakan begini, kalau spidol ini bukan imtina, berarti dia wujub dan imkan. Oleh karenanya wujub dan imkan itu sabit. Agak membingungkan? Tapi paham ya? Bisa dipahami ya? Oke. Wujub dan imtina itu sabit. Ini kata Mu'tazilah. Maka kalau gitu imkan dan wujub itu sabit. Bukan umur itibari. Keduanya sabit. Keduanya itu apa? Sabit. Maka kita bantah. Pendalilan Anda itu justru membuat atau kita membantah dalil Anda dengan cara pendalilan Anda sendiri, dengan dalil Anda sendiri. Kita bantah Anda, klaim Anda dengan dalil Anda sendiri. Misal saya mengatakan bahwa kita kan mengatakan bahwa antara wujub dan imkan itu nakid nggak? Tadi loh, kita mengatakan wujub dan imkan nakid nggak? Nakid. Maka kamu sebetulnya harus pilih salah satu. Nggak bisa ketika kamu mengatakan ketika imtina itu tidak ada, maka otomatis dia wujub dan imkan. Loh, nggak bisa gitu. Harus pilih salah satu. Antara wujub atau imkan. Nggak boleh dua-duanya. Karena kalau kamu mengatakan sabit itu dua-duanya, bahwa sabit itu dua-duanya berarti ada sesuatu yang wujub sekaligus imkan. Padahal antara wujub dan imkan itu apa? Nakid. Maka kamu harus pilih lagi. Yang sabit imkan atau yang sabit itu wujub. Kalau yang sabit imkan, maka irtafa'al wujub. Kalau yang sabit itu wujub, maka irtafa'al imkan. Bisa dipahami nggak mendalilnya? Ini konteksnya kita lagi bantah sabit sebagai wujud atau enggak, bantah imkan sebagai sabit. imkan. Bahwa sifat imkan itu tidak sabit. Imkan itu Umur itibari.
Iya. Ini kita bahas dari tadi, kita masih bahas ini. Jadi Mu'tazilah itu pengen mengatakan bahwa wujub dan imkan itu apa? Sabit. Cara dalilnya begini. Imtina itu kebalikan dari wujub dan imkan, atau nakidnya wujub dan imkan. Lah adam itu nakid dari sabit. Terus kita sepakat bahwa imtina itu adam bil ittifaq. Berarti kalau kita menyatakan bahwa ini tidak ada, atau gini katakanlah, kalau kamu menghukumi sesuatu dengan imkan, berarti otomatis dia tidak imtina. Kalau dia tidak imtina, padahal imtina itu adam bil ittifaq, berarti kebalikan dari adam otomatis langsung sabit. Bisa dipahami? Duh, ya gini. Misal, saya ulangi ya, coba kita berangkat dari sini dulu. Tadi kita katakan bahwa yang namanya imkan itu umur i'tibari. Jadi dia tidak wujud, selesai, umur i'tibari. Sudah kita jelaskan dalilnya bahwa kalau sampai dia wujud lalu nanti terjadi tasalsul dan seterusnya, selesai, umur i'tibari. Oke, berarti imkan itu umur i'tibari. Si Mu'tazilah bilang, enggak, imkan itu sabit. Kok bisa sabit? Gimana sabit? Nih, spidol ini imkan nggak? Punya sifat imkan nggak? Sifat imkan. Nah, kalau saya sudah menghukumi spidol ini imkan, berarti dia nggak mungkin imtina, ya kan? Maka spidol ini tidak mungkin imtina. Lah, kebalik, imtina itu adalah adam bil ittifaq. Otomatis spidol ini bukan adam. Maka spidol ini bukan adam. Kalau tidak adam berarti sabatan nakidu. Nakidnya adam apa? Sabit. Berarti spidol ini imkan dan itu sabit. Berarti imkan itu sabit. Menurut Mu'tazilah. Terus kita bantah. Tidak bisa begitu. Antara imkan, kalau kamu katakan dia itu sabit, oke, spidol ini sabit. Sabit itu masih ada dua. Imma dia wujub, wa imma dia imkan, dan nggak mungkin dua-duanya. Maka mengisbat sesuatu dengan ini sabit selesai terus kamu katakan imkan sabit, itu bisa kamu istima'un naqidain. Justru kamu mencampur antara wujub dan imkan. Karena kita katakan sejak awal bahwa wujub dan imkan itu apa? Naqidain. Nggak mungkin dia berkumpul. Kalau kamu dalilnya begini, seolah-olah kamu bilang ya ini berarti sabit, berarti imkan itu sabit loh. Di dalam sabit itu ada wujub dan ada imkan loh. Harus pilih salah satu. Imkan apa wujud? Ketika sabit imkan, maka dia tidak wujud. Ketika sabit wujud, maka dia tidak imkan. Maka imkan, intinya imkan itu bukan sabit, gitu loh maksudnya. Imkan itu bukan sabit. Sudah selesai. Nggak ada, nggak ditulis. Nggak ditulis. Kira ini dibantah lagi, itu maksud saya gitu. Nah. Kalau menurut Mu'tazilah itu yang maklum itu ada dua. Ya. Ada yang Manfi. ada yang manfi, ada yang sabit. Ya. Yang manfi pasti ada. Yang manfi pasti adam, jelas. Kalau yang Sabit, ada yang makdum, ada yang mungkin, ada yang makdum, ada yang maujud. Nanti sabit kan masih dibagi dua kan Mu'tazilah kemarin. Pembagiannya gimana? Mu'tazilah kemarin? Bentar. Nah, Mu'tazilah kemarin manfi, ada yang manfi, ada yang sabit. Manfi itu la yatahaqqaq fi nafsihi aslan. Dia nggak bisa wujud sama sekali. Maka disebut mumtani. Dan itu adam bil ittifaq. Yang sabit yatahaqqaq fi nafsihi biwajhin ma. Oke. Alias dia bisa tamayus fil kharij. Dan yang sabit ini dibagi dua, lahu kaunun fil a'yan atau lam yakun lahu kaunun fil a'yan. Yang lahu kaunun fil a'yan bisa di indra, bisa dicerap indra, maka dia disebut apa? Wujud. Tapi kalau yang tidak punya sisi ini belum ya, lam yakun lahu kaunun fil a'yan, belum bisa diindra, maka dia disebut apa? Al ma'dum tapi mumkinul wujud. Haruslah begitu. Nah, sabitnya dibagi dua, ada yang maujud dan ada yang makdum. Oke, coba kita baca kitabnya dulu. Barangkali baca kitabnya lebih paham. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu ats-tsalits fil wujubi wal imkani wal qidami wal hudus. Wa fihi masail, di sini ada beberapa masalah. Ada 5 masalah di sini. Yang pertama pembahasan mengenai annatil kal umur i'tibaratun aqliyah la tujadu fil a'yan. Fil a'yan yakni fil kharij. Oke. Tilkal umur, semua hal-hal itu tadi yaitu wujub, imkan, qidam, hudus, semuanya apa? Al umur i'tibarat aqliyah, semuanya i'tibar akal saja. La tujadu fil a'yan, mereka semua tidak wujud fil kharij. Ammal awwalani. Nah, ini ya. Yang kita bahas ini dalil ini. Ini dalil hanya untuk dua pembahasan aja. Itu pembahasan
wujub dan imkan aja. Bukan kitam dan hudus, itu nanti kitam dan hudus. Oke, cara pendalilan ini bantah-bantahan dengan Mu'tazilah itu tadi, itu membahas mengenai apa? Dua hal, wujub dan imkan. Hanya wujub dan imkan. Oke, ammal awwalani, adapun dua hal yang pertama, yaitu wujub dan imkan. Fali annahuma, kenapa kok dua hal itu kita sebut sebagai umur iktibari? Fali annahuma, karena wujub dan imkan itu law wujida, kalau sampai keduanya itu wujud fil kharij, la zadal wujud, maka wujudnya akan zaid. Maka wujudnya akan zaid. Maksudnya wujudnya zaid itu ya dia bakal ada apa? Wujudnya sisi imkannya itu zaid anil wujud, itu maksudnya. Imkannya itu zaid anil wujud. Imkannya itu zaid anil wujudnya di sini kan. Imkan itu zaid anil wujud. Wa takunu nisbatuhu ila dzatil wujudi bil wujubi wal imkani bihi. Maksudnya wa takunu nisbatuhu, yakni nisbatul wujud ila dzatil wujudi bil wujubi, ini yang wujub, wal imkani bihi, maksudnya ai wa nisbatul wujudi ila dzatil imkani bil imkani. Itu wawunya atofnya ke wa takunu. Jadi wa takunu nisbatu al wujudi ila dzatil imkani bihi bil imkani. Wa illa lakanal mungkin wajiban wa bil aks. Nah ini ya. Susahnya di sini nih. Coba. Fayal zamu at-tasalsul. Ini fa-nya ini jawab dari mana coba? Dari yang tadi, wal imkani bihi. Ya, mulai dari wa takunu sampai wal imkani bihi. Mulai dari wa takunu sampai wal imkani bihi. Terus wa illa lakanal mungkin wajiban wa bil aks, itu jumlah mu'taridah itu kalau menurut saya. Wa illa lakanal mungkin wajiban wa bil aks. Makanya saya tadi taruh di sini dalam tanda kurungin loh. Coba kamu lihat. Kenapa saya tiba-tiba bahas ini di tengah-tengah? Karena beliau nulis kayak gini tadi. Makanya saya katakan maujud yang mungkin itu, kalau kamu katakan imkan itu dia zaid dari wujud, bukan umur iktibari. Kalau umur iktibari berarti imkan itu huwa dengan wujud. Ya dong. Kalau imkan itu kita katakan umur iktibari, berarti imkan itu huwa dengan wujud. Tapi kalau kamu katakan imkan itu zaid anil wujud, maka nanti jadinya begini pemetaannya. Ada mahiyah, ada wujud, dan ada sifat imkan. Kenapa harus ada sifat imkan? Li'alla yattasifa binaqidihi, supaya sesuatu itu tidak tersifati dengan nakidnya. Harus diitsbat nih imkannya. Karena kalau kamu nggak mengitsbat imkannya, maka muncul nakidnya. Nah itu yang beliau bilang di tengah-tengah apa? Wa illa lakanal mungkin wajiban. Wa illa lakanal mungkin wajiban. Kalau nggak gitu, maka nanti yang mungkin bisa jadi wajib, wabil akes, kebalikannya. Yang wajib bisa jadi mungkin. Terus fayal zamut tasalsul itu adalah jawab dari law wujida la zadal wujud wa takun nisbatuhu sampai wal imkan bihi, terus fayal zamut tasalsul. Tambah bingung maca kita be. Susunannya beliau. Di Tawalik lebih gampang sebetulnya. Iya. Memang kita ringkas ini. Matan yang ringkas. Jadi emang harus agak effort dikit bacanya. Apa? Terus ini jawaban dari Mu'tazilah. Qila yunaqidhanil imtina'a fayakunani thabitaini. Yunaqidhani, wujud dan imkan itu yunaqidhanil imtina'. Mereka itu nakid daripada imtina'. Ini yang saya gambar tadi kan. Wujud dan imkan itu nakidnya imtina'. Nih kamu lihat papan tulisnya coba. Wujud dan imkan itu nakid dari imtina'. Maka apa? Fayakunani thabitaini. Maka wujud dan imkan itu thabit berarti. Karena yang namanya imtina itu adam. Wujud dan imkan kebalikan dari imtina, maka dia sabit, karena sabit kebalikan dari adam. Dan imtina itu adam bil ittifaq. Maka pilihannya ya cuman yang namanya wujud dan imkan itu sabit. Bukan umur iktibari, tapi dia sabit. Kulna, maka kita bantah. Dzalika yaqtadhi adamiyata ahadihima. Fayang taqidud dalil. Maka dalilnya dia terintiqad dengan sendirinya. Maksudnya gimana? Ya yang saya jelaskan tadi. Dzalika yaqtadhi adamiyata ahadihima. Kalau kamu katakan bahwa yang namanya wujud dan imtina, ya, wujud dan imtina itu sabit, maka itu yaqtadhi atau menuntut atau berkonsekuensi pada adamiyata ahadihima, ketiadaan salah satunya. Kamu mau pilih wujud atau imkan, dua-duanya ini nggak mungkin kumpul. Harus adam salah satunya.
Kok bisa harus adam? Karena antara wujub dan imtina itu naqidoin. Kamu harus pilih salah satunya. Paham nggak? Kalau kamu katakan, oke, dia sabit. Oh, sabitnya apa dulu? Wujub apa wujub apa? Imkan. Kalau kamu milih dua-duanya, itu apa? Yaqtadi adamiyah ta'hadima. Karena keduanya itu antara wujub dan imkan, yaqtadi adamiyah ta'hadima, mengharuskan ketiadaan salah satunya. Titik sampai situ. Fayang taqidud dalil, maka otomatis dalil mereka apa? Terbantahkan dengan sendirinya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Ini tadi sekalian bahasnya kemarin itu, Sir. Yang mana? Yang pas yang Asalisah yang pengen mengatakan as-subut itu laisa wujud, yang ya. Terus beliau mengatakan bahwa wayati fasadu ya ini kan sebentar. Wa tsani mabniyun ala annal imkan thubutiyun wa ya'ti fasaduhu. Itu kan? Ya. Tipis-tipis ya, itu masuk. Tapi nanti masih akan dibahas di bawah lagi. Mabniyun ala annal imkan subutiyun. Mereka itu mendasarkan klaim itu karena mereka menyatakan bahwa imkan itu subuti. Lah kita nolak bahwa subutiyatul imkan itu kita tolak. Imkan itu bukan subuti, dia apa? Amrun i'tibari. Ya, itu masuk sini. Allah. Nah, ini coba bisa dengar. Nah, di antara bantahannya ya. Di antara bantahan kepada Mu'tazilah adalah kalau kamu katakan bahwa sesuatu yang sabit itu wujub dan imkan. Dan kamu katakan karena dia wujub dan imkan itu sabit, maka apa? Lah ya. Berarti kan di sini kita bisa katakan Mu'tazilah seolah-olah pengen bilang bahwa al-wujub sabitun, ya kan? Sabitun. Al-wujub sabitun wal imkan sabitun. Kalau kamu cuma mengatakan bahwa al-wujub sabitun begini saja, padahal kamu sendiri di dalam dalilmu sendiri kamu mengatakan sabit itu ada dua. Ada kalanya apa? Mungkin, ya kan? Dan ada kalanya wajib. Maka kira-kira wujub itu masuk ke sabit yang mana? Maka mesti yaqtadi adamiyatu ahadima. Kalau kamu cuma mengatakan wujub itu sabit, otomatis kamu mensifati wujud. Kamu mengatakan sifat wujub itu masuk kepada sesuatu yang sabit, yaitu mungkin dan wajib. Dan ini mustahil karena dua-duanya apa? Naqidoin. Tidak bisa. Kalau kamu katakan wujub itu sabit, kan dari dalil ini kan mereka cuma mengatakan wujub itu sabit, mungkin itu sabit sama. Al-imkan, sifat imkan itu apa? Sabit, bukan amri itibari kata mereka. Ya, kalau kamu katakan imkan itu sabit, sabit itu afrodnya sabit menurut taksim kamu kan ada dua. Afrodnya sabit itu apa? Mungkin dan wajib. Berarti al-imkan, sifat imkan akhirnya masuk kepada mungkin dan masuk kepada wajib. Padahal dua-duanya apa? Tanakut. Maka batallah klaim mereka bahwa imkan itu sabit. Kira-kira begitu. Oke, kulna dzalika yaqtadi adamiyata ahadihima. Yang demikian itu mengharuskan adamiyata ahadihima, ketiadaan salah satu dari wujub dan imkan. Fa yang taqidud dalil, maka dalil mereka terintiqab atau ya terbantah dengan sendirinya. Wa amal akhiran, adapun dua yang terakhir, apa itu? Dua yang terakhir. Al-Kitab wal Qudus. Ini sama nih dalilnya. Tapi cuman ngambil yang kedua aja, yang tasalsul. Fali annahuma law wujida laqadumal kidamu wa hadatsal hudutsu fayatasalsalu. Ya udah sama yang kedua. Kalau misalnya kidam dan kudus itu wujud fil kharij, maka otomatis apa? Kidam itu disifati dengan sifat qadim. Nanti terus begitu, fayatasalsal terjadi tasalsul.
laqadumal qidamu wa hadasal hudusu. Oh maka qidam nanti dia juga qadim. Hadis dia juga hudus. Sudahlah hadis sifati dengan hudus lagi, nanti terus begitu. Terjadi tasalsul. Gimana kidamnya jadi ntar kalau saya mas? Lah ya, kalau misalnya qidam itu kalau qidam itu wujud fil kharij, sifat qidam itu wujud fil kharij, maka otomatis dia apa? Qadim juga kan? Lah ya, kalau wujud fil kharij berarti disifati dengan sifat qadim. Lalu nanti dia sifati dengan sifat qadim yakni qidam. Qidamnya ini punya sifat qidam. Qidamnya qidam punya sifat qidam lagi. Qidamnya qidam punya sifat qidam lagi, terus ya tasal-sal. Hudus juga sama. Hudus kamu sifati lagi dengan hudus, sifati lagi hudusnya hudus dengan hudus, terus feta sal-sal. Bisa nggak dia disebut amrun dhini? Ya sejak awal itu emang amrun dhini gitu loh. Sejak awal kita katakan amrun dhini, selesai. Mafhum? Allah. Sendiri nggak wujud di kharij. Enggak. Qadim itu wujud fil kharij karena dia zat atau afrod dari maujudat. Tapi kalau sifatnya yaitu qidam, enggak. Beda dengan mahiyah dan wujud ya. Mahiyah dan wujud dia maujud. Dia punya sifat wujud. Oke, mahiyah dan wujud punya sifat wujud. Lah wujudnya sifat wujud itu baru amrun i'tibari. Sehingga tidak terjadi tasalsul. Itu yang kemarin. Itu yang kemarin. Oke, atsaniyah yang kedua, fi ahkamil wujubi bidzat. Nah, jadi tadi beliau katakan pasal yang ketiga ini fihi masail, ada beberapa masail yang akan dibahas. Lebih spesifik kita jelaskan ada 5 masail yang akan dibahas. Masail pertama sudah selesai tadi. Masail pertama menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa semua itu tadi wujub, imkan, qidam, hudus semuanya adalah umur i'tibari. Itu masail yang pertama. Masail yang kedua, 3, 4, 5. Berarti sisa berapa masail? 4 masail. Sisa 4 masail membahas masing-masing dari hukumnya wujub, hukum-hukumnya imkan, hukum-hukumnya qidam, dan hukum-hukumnya hudus. Nah sekarang kita bahas masail yang kedua dulu, ahkamul wujub bidzat. Ahkamul wujub bidzat. Oke, wujub itu ada 2 kemarin. Sudah sempat saya singgung juga, wujub itu ada 2. Ada wujub bidzat dan ada wujub bil ghair. Oke, ada wujub bidzat dan ada wujub bil ghair. Apa bedanya wujub bidzat dengan bil ghair? Definisi wujub itu apa kemarin coba? Definisi wujub. Sesuatu yang layak balu al-adam. Sesuatu yang layak balu al-adam itu apakah hanya Tuhan saja? Enggak, kemarin sudah kita sebut bahwa ada beberapa afrod yang mungkin tapi dia layak balu al-adam. Surga, neraka dan seterusnya kan. Khalidina fiha abada itu kan. Itu kan tidak menerima ketiadaan. Tapi tidak menerima ketiadaannya afrod yang mungkin ini bidzat atau bil ghair? Bil ghair. Karena wujudnya dia itu disebabkan oleh ghair, yaitu Allah. Tapi kalau wajib wujudnya Allah itu bidzat. Ya Kak? Wujudnya Allah itu tidak butuh kepada ghair. Tapi kalau wujudnya mumkinat yang wujud ini butuh pada ghair. Gitu aja udah. Nah, sekarang kita bahas ahkamul wujub bidzat. Ini agak jelimet ini sebetulnya. Coba ya. Jadi kan wujub itu ada bidzat dan ada bil ghair. Dan kita bahas tadi wujub ada yang bidzat dan ada yang bil ghair. Kalau kita sudah mengatakan bahwa wujubnya sesuatu itu bidzat, maka otomatis moyah air faja'ah farigu katanya. kosong, nggak ada. Masalah tadi suruh bilang katanya. Apa katanya? Motor kenapa? Coba lihat motornya, Riz. Motornya kenapa coba? Aman kan? Kayaknya area bawah kosong ya. Terus biarin aja lah. Oke. Wujub itu ada yang bidzat dan ada yang bil ghair. Seperti hukum tanakut tadi, ini kan naqidain nih.
Kalau kamu sudah mengitsbat bahwa wujubnya dia itu bidzat, maka tidak mungkin bil ghair. Kalau kamu itsbat wujudnya dia itu bil ghair, maka tidak mungkin wujudnya bidzat. Maka idza tsabata annahu bidzat irtafa'a naqidu wa huwa bil ghair. Selesai. Satu. Yang kedua, wujub bidzat, ini hukum pertama ya. Hukum pertama dari wujub bidzat. Hukum pertama dari wujub bidzat adalah sesuatu itu kalau sudah kita katakan dia wujub bidzat, nggak mungkin wujubnya bil ghair. Selesai. Hukum pertamanya begitu, berbunyi begitu. Nah, itu mudah. Hukum yang kedua mengatakan bahwa wujub bidzat itu tidak mungkin tertarkib. Al wujubu bidzat yunafi at-tarkib. Yunafi at-tarkib. Kenapa bisa begitu? Ini sebenarnya sudah dibahas di awal-awal bahwa zat yang wajibul wujud itu nggak mungkin tertarkib dari mahiyah dan wujud. Nggak mungkin tertarkib dari dua hal itu. Maka wujudnya si wajibul wujud ini nanti wujudnya itu nafsu. Maka disebut sifat wujud itu sifat apa coba? Allah kan wujud idam bako. Wujudnya sifat Allah itu apa? Sifat nafsiyah. Nafsu zat, kira-kira begitu. Oke. Al-wujub bidzat yunafi tarkib. Sesuatu yang wajibnya itu bidzat, maka dia apa? Yunafi at-tarkib. Kenapa bisa begitu? Di sini ada. Ya. Oh, Ya. Nah, ini. Kenapa wujub bidzat itu tidak mungkin tertarkib? Karena segala sesuatu yang murakkab, yang tertarkib, itu pasti membutuhkan ghair, membutuhkan sesuatu yang lain. Kok bisa? Iya. Sesuatu yang tertarkib itu membutuhkan ajza'nya. Dan ajza' itu ghair. Misal, kursi itu kan murakkab, tertarkib dari katakanlah paku dan kayu. Pertanyaan saya, paku dan kayu itu kursi nggak? Enggak. Paku dan kayu bukan kursi. Dia ghairu kursi. Maka kursi itu tertarkib dari ghairuhu. Kursi itu tertarkib dari hal selainnya, yaitu ajza'-ajza'nya. Kayu dan paku. Kayu dan paku sendiri bukan kursi dia. Ketika sudah tertarkib, jadilah satu kursi, satu mahiyah kursi. Lah mahiyah kursi itu sendiri, dia murakkab tertarkib dari paku dan kayu, di mana paku dan kayu itu ghairuhu, selain kursi. Maka sesuatu yang murakkab itu pasti ihtiyaj, yahtaju ilal ghair, pasti itu. Apapun, sesuatu yang murakkab itu pasti yahtaju ila ghairihi. Maka al-wujub bidzat itu tidak mungkin tertarkib, karena kalau dia tertarkib maka dia yahtaju ila ajzaihi. Wal ihtiyaj dalilul hudus. Yang namanya ihtiyaj membutuhkan, butuh pada sesuatu, itu bukti bahwa sesuatu itu apa? Hudus. Iya dong, hudus itu apa definisinya coba? Dari tidak ada menjadi ada. Awalnya tidak ada dia, terus jadi ada. Lah sekarang kursi itu, sesuatu yang tertarkib, itu kan berarti mengasumsikan bahwa sebetulnya kursi ini awalnya tidak tertarkib semacam ini. Awalnya paku itu ada di tempatnya sendiri, kayu ada di tempatnya sendiri. Terus kemudian gara-gara ada tertarkib jadi kursi, maka sesuatu yang murakkab itu dari tidak ada menjadi ada. Disebut hudus. Kenapa hudus? Ya karena sesuatu yang murakkab itu berarti ada masa sebelum ditarkib, sehingga terus sekarang dia tertarkib. Kita katakan sesuatu yang murakkab itu pasti hudus. Detailnya semacam ini, bahwa sesuatu yang murakkab itu mesti ihtiyaj ilal ghair. Wal ihtiyaj dalilul hudus. Padahal wujub bidzat itu nakid dari hudus. Dia nggak mungkin hudus. Nakid dari apa? Hudus. Maka mustahil yang kita katakan wujub bidzat dia itu hudus. Paham nggak? Tarkib dan tarkib ini nanti butuh dikatakan ihtiyaj. Dan ihtiyaj itu dalilul hudus. Ihtiyaj itu dalilul hudus. Dan hudus itu adalah nakid dari wujub. Maka mustahil yang namanya wujub itu tertarkib. Mafhum sampai sini? Sama nanti Mu'tazilah
misalnya katakanlah Mu'tazilah mengatakan, oke, katakanlah misalnya apa namanya? Katakanlah yang namanya wujub itu subut. Yang namanya wujub itu sabit. Katakanlah. Tapi dia tidak boleh zaid atau tidak boleh apa di sini bahasanya? La yazid ya. Subutu la ya. Annahu bitakdiri subuti annahu bitakdiri subuti la yazid. Idlau kharaja 'anil dzat lahtaja ilaihi. Sama. Jadi begini misalnya ya. Al-wajib itu kalau kamu katakan oke, dia punya mahiyah. Terus kamu katakan lagi wajib ini dia punya apa? Sifat apa? Wujub. Kalau sifat wujub itu dia kharij 'anil mahiyah, maka otomatis kamu katakan apa? Kamu katakan dia ihtiyaj. Si zat yang wajib itu ihtiyaj kepada ajza'nya. Ihtiyaj kepada ajza'nya, di mana wujub ini juz'ul wajib. Dia juz'ul wajib, maka ihtiyaj, dan ihtiyaj itu dalilul hudus, maka mustahil, nggak mungkin ihtiyaj karena tertarkib. Lahtaja ilaihi fayakunu mungkinan. Oke. Allahu akbar. Yang ketiga, ada yang mengatakan oh enggak. Wujub itu dia bukan wujub itu dia bukan zaid anil mahiyah. Dia hanya nisbat antara wujud dengan dzatul wajib coba. Nisbatuz zat ilal wujud ya, fayata'akhir fayakhruj. Ya kira-kira bentuknya begini misalnya. Wajib itu kalau kamu katakan dia, misalnya dia punya mahiyah, terus dia punya wujud. Nah sebetulnya wujub itu hanya nisbah antara ini mahiyah atau zat ya, zatnya. Wujud itu hanya nisbah antara mahiyah dengan wujud. Lah nisbat ini kita sebut sebagai wujub. Mirip kayak nisbah kalamiah begitu loh. Paham nggak nisbah kalamiah? Jadi kayak misal saya mengatakan bahwa Zaidun qaimun, misalnya begitu. Zaidun itu maudhu, kemudian qaim itu mahmul. Maka kita perlu tasawur Zaid itu apa, kemudian perlu tasawur qaim itu apa. Perlu tasawur maudhu dan perlu tasawur mahmul. Dan ada nisbah kalamiah. Nisbah bainal maudhu wal mahmul. Itu ada tasawurnya juga, ya kan? Nah, ada 3 tasawur kan? Tasawur maudhu, tasawur mahmul, dan tasawur nisbah bainal maudhu wal mahmul. Nah, kira-kira sama kayak gitu. Nisbat antara wujud dengan mahiyah itulah yang kita sebut sebagai nisbatnya kita sebut sebagai wujud. Maka dikatakan, kalau kamu katakan ini wujub ini nisbah, berarti fayata'akhir. Wujub ini berarti muncul belakangan setelah ada wajib, baru muncul nisbah. Karena di mana-mana nisbah itu muncul setelah ada maudhu, ada mahmul, baru muncul nisbah. Kalau maudhu mahmulnya nggak ada nisbah. Berarti wujub kalau kamu katakan nisbah, maka dia ta'akhur, datang belakangan. Kalau ta'akhur itu sama saja kamu mengatakan dia kharaja, dia keluar, dia sesuatu yang berbeda dari si wajib ini. Maka lagi-lagi dia mungkin. Tahu nggak maksudnya? Coba kita baca Kita baca teksnya supaya nanti saya kasih keterangan lagi. Allah. Atsaniyah yang kedua fi ahkamil wujub bidzat. Yang kedua membahas mengenai apa? Hukum-hukum sesuatu yang wujub bidzat. Al-ula yang pertama, hukum yang pertama, annahu yunafil wujub bil ghair. Yang namanya wujub bidzat itu berbeda dengan wujub bil ghair. Wa illa irtafa'al wajib wujuduhu idza irtafa'al ghair. Kalau enggak gitu, yang wujudnya wajib bil ghair, ya. Jadi kan wajib bil ghair itu wujudnya disebabkan si ghair. Kalau ghairnya enggak ada, maka ya wujudnya enggak ada. Perbedaannya kan di situ.
Ya. Sehingga kalau kamu katakan bahwa dia wujub bidzat, berarti dia bukan wujub bil ghair. Selesai. Atsani yang kedua. Annahu yunafit tarkib. Hukum yang kedua menyatakan bahwa apa? Nah, yang namanya wujub bidzat itu mustahil tarkib. Kenapa nggak mungkin tertarkib? Li'annahu yuhwijuhu ila juz'ihi. Karena tarkib itu membuat si wajib membutuhkan juzuk-juzuknya, membutuhkan ajza-ajzanya. Sudah saya kasih gambar seperti kursi tadi. Kursi itu murakkab, dia tertarkib dari apa? Kayu dan paku. Kursi itu dikatakan butuh ihtiyaj kepada kayu dan paku, karena kalau nggak ada kayu dan paku maka dia tidak bisa disebut kursi. Yang namanya murakkab itu butuh pada ajzanya. Wa huwa ghairuhu, dan yang namanya ajza itu ghairu murakkab. Yang namanya al-ajza ghairul murakkab. Juzuk itu bukanlah sesuatu yang murakkab itu sendiri. Kursi itu murakkab. Sedangkan kayu dan paku itu ghairu kursi. Masa kamu mengatakan kayu ini kursi loh? Enggak, kayu itu bukan kursi. Kursi itu adalah murakkab dari kayu dan paku yang dibentuk dengan bentuk tertentu. Tapi kayunya sendiri itu bukan kursi, pakunya sendiri itu bukan kursi. Kayunya itu ghairu kursi, ya kira-kira begitu. Jadi ajza itu adalah ghairu murakkab. Ats-tsalits yang ketiga. Annahu bi taqdiri thubutihi. Oke, katakanlah misalnya wujub sifat wujub itu dia kamu katakan sabit. La yazid. Tapi dia tidak zaid. Jadi kan ini makanya saya bilang tadi, anggap kita ngambil pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa wujub itu sabit. Oke. Tapi tetap kita nggak bisa mengatakan kalau sifat wujub itu zaid dari zat. Maka dikatakan di sini apa? Annahu bi taqdiri subutihi la yazid, yakni al-wujub la yazidu anid zat. Wujub itu dia tidak zaid dari zat. Oke. Idlau kharaja anid zat. Nah, alasannya kenapa? Kalau sampai dia itu zaid anid zat, kharaja anid zat, keluar dari zat. Ini berbeda dari zat itu sendiri. Lahtaja ilaihi, maka otomatis zat itu butuh kepada si wujub, butuh kepada sesuatu yang lain. Fayakunu mumkinan, maka disebut apa? Mungkin, karena ihtiyaj. Karena ihtiyaj disebut mungkin. Kemudian kila, ada yang mengatakan nisbatun ilal wujud. Nisbatun ilal wujud. Maksudnya apa? Ya tadi, enggak, ini bukan zaid anil wujud. Dia enggak zaid kok. Dia itu cuma nisbat aja. Nisbatun yakni nisbatu dzat ilal wujud. Jadi wujud itu hanya nisbatnya zat kepada wujud. Mahya itu zat, kemudian wujud itu ya wujud. Nisbat antara zat dengan wujud itu adalah wujub. Ya, wujud dengan wujub. Ya. Nisbat antara mahyah atau zat dengan wujud itu adalah nisbat antar keduanya disebut wujub. Jadi wujub itu hanya nisbat saja sebetulnya. Maka kita katakan fayata akhor. Lu kalau itu nisbat, berarti nisbat itu datangnya terakhir, dia datang belakangan. Dari asalnya tidak datang, terus kemudian baru datang. Fayakhurut itu sama saja nanti dia sesuatu yang berbeda dari zat. Kamu katakan nisbat itu zat bukan? Nisbat itu kan datang terakhir, ya kan? Maudhu, mahmul, terus baru nisbat. Berarti nisbat itu termasuk nisbat itu adalah halin nisbah nafsul maudhu atau nafsul mahmul? Enggak. Nisbat itu bukan maudhu, bukan mahmul. Jadi ada maudhu, ada punya tasawur sendiri, ada mahmul punya tasawur sendiri. Nisbat antara maudhu dengan mahmul itu tasawurnya lain. Lah kalau saya mengatakan zaitun qaimun, hubungan antara zaitun itu satu hal, qaimun itu hal yang lain. Ketika saya gabung terbentuklah satu nisbat. Tapi ketika tidak saya gabung, zaitun sendiri, qaim sendiri, ada nggak nisbat itu? Nggak ada. Nisbat baru muncul ketika terkumpul, baru muncul. Berarti kan nisbat ini kan asalnya nggak ada, ya kan? Terus menjadi ada. Lah sama berarti kan? Iya kan? Bisa dipahami kan? Berarti nisbat wujud ini aslinya nggak ada. Dia menjadi ada karena kamu mendatangkan mahyadzatnya si wajib dan wujudnya si wajib ini. Akhirnya baru muncul. Loh, berarti sama saja wajib itu tertarkib. Fayakhruj. Maka si wujud itu dianggap sesuatu yang kharij anidzat. Sama saja nanti bantahannya yang atas, masuk ke yang tsalits. Kulna, kenapa? Yang nomor 3 tadi gimana? Tidak diri sebuti la yazid. Ya kalaupun dia kamu katakan tubut, tapi dia tetap tidak
zaid anidzat. Bukan sesuatu yang zaid anidzat. Oke, dia kamu katakan subut, oke. Tapi tetap dia itu bukan sesuatu yang zaid anidzat. Tetap dia. Kalau kharaja fi anidzat. Nah ya. Nah, kalau misalnya dia kharaja anidzat, kalau kamu katakan dia kharaja itu maksudnya zaid, ya. Kalau dia zaid anidzat, maka lah taja ilaihi. Menjadi butuh ihtiyaj. Fa yakunu mungkin, maka jadilah dia mungkin. Qulna hadza yunafil fardhu. Nah, maka di sini bantahan yang kila itu beliau cuma mengatakan apa? Hadza yunafil fardhu. Jadi asumsinya kamu mengatakan dengan kamu bilang itu nisbat, maka otomatis si wujub itu tidak zaid anil mahiyah. Asumsinya kan begitu. Tapi sudah kita jelaskan tadi bahwa justru karena dia itu kamu jadikan nisbat, maka nisbat itu kan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Otomatis wujub itu kamu sebut juga sebagai amrun kharij zaid anidzat. Sama saja ujungnya. Itu menafikan asumsi kamu di awal. Paham nggak maksudnya? Fardho itu asumsi. Yunafil fardho. Jadi penjelasan hadza yunafil fardhu karena Jadi dinisbatin loh. Ini ya. Kalau yang dalil yang ketiga ini sebetulnya dia pengen bilang bahwa enggak kita bisa kok mengasumsikan faradna anna. Asumsikan coba. Kita asumsikan aja bahwa wujub itu dia tidak zaid anizat. Tapi kita katakan bahwa wujub itu dia hanya nisbat saja. Asumsikan gitu aja, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Itu tetap menafikan asumsi kamu. Kamu mengasumsikan bahwa dengan kamu mengatakan dia nisbat, maka dia tidak zaid anidzat. Lo justru karena dia nisbat, ketika kamu katakan dia nisbat, dia juga zaid anidzat. Karena nisbat, ya kan saya kasih contoh kalam tadi kan, bahwa nisbat kalamiyah itu dia zaid anil maudhu' dan mahmul nggak? ya. Iya, zaid anil maudhu' dan mahmul. Maudhu' itu ada, mahmul itu ada. Ketika mahmul dengan maudhu' itu tidak bersatu, maka nisbah kalamiyahnya ada nggak? Nggak ada. Itu artinya bahwa nisbah kalamiyah itu zaid anil maudhu' wal mahmul. Itu kalau dalam konteks nisbah kalamiyah. Lah di sini juga sama. Kalau kamu katakan dia nisbah, berarti dia juga amrun kharij sebetulnya, karena dia ketika zat ini belum bebarengan dengan wujudnya si wajib, maka nisbat wujub itu ada nggak ada. Ketika kamu asumsikan dia bergabung, maka dia baru wujud. Berarti sebetulnya wujub itu kalaupun kamu bilang nisbat, dia tetap apa? Kharij. Dia tetap amrun kharij. Maka hadza yunafil fardhu. Klaim kamu ini atau dalil kamu ini juga apa? Menafikan asumsi yang sudah kamu bangun. Asumsi wujub itu zaid anizat. Maksudnya gitu. Asumsi bahwa wujub itu nafsu zat. Gini. Ya asumsinya di awal kan tadi, dengan kamu katakan dia pengen bahwa kita berasumsi aja udah. Kalau ini kita katakan nisbah, maka kan asumsinya dia tidak kharij anidzat kan? Asumsi dia loh. Asumsi kila itu loh. Asumsi kila itu adalah, kila itu mengatakan bahwa kita asumsikan aja, kalau dia nisbat kan harusnya dia tidak zaid anidzat, itu asumsi kita. Ternyata kita bantah, loh enggak kok. Ternyata sama saja, walaupun asumsi kamu itu salah. Walaupun kamu katakan dia nisbat, dia tetap kharij anidzat. Dia tetap keluar dari zat. Hadza yunafil fardhu. Maka ini apa? Tidak sesuai dengan asumsi kamu. Ar-rabi' yang keempat. Annahu la yashtariku bainatsnaini. Kalau ini gampang. Wa bayanuhu fit tauhid. Penjelasannya dalam bab tauhid, yakni dalam bab wahdaniyah. Jadi bahwa wajibul wujud itu tidak mungkin tertarkib atau tidak mungkin tertarkib dari dua hal, baik murakkab fi dzatihi atau murakkab fil ghair. Dan itu dijelaskan dalam sifat wahdaniyah kan sering kan? Bahwa kalau misalnya Tuhan itu lebih dari satu, maka ada dua kemungkinan. Imma Tuhan itu sama-sama sepakat menciptakan alam, atau mereka tidak sepakat menciptakan alam. Kalau sama-sama sepakat menciptakan alam, maka ada beberapa kemungkinan. Imma menciptakan separuh-separuh, imma dan seterusnya. Nah,
Itu maksudnya di sini. Ar-rabi' annahu la yashtarik bainal itsnain. Bahwa wajib wujud itu dia tidak mustarak lebih dari satu. Mesti hanya satu. Dan penjelasan itu ada dalam tauhid atau bab wahdaniyah. Tawarud taman. Jadi yang kalau yang nisbah itu kan bukannya yang di atas itu pasti salah tuh karena kan khawarij Ya. dari wajib. Ha. Nah yang ketiga yang keempat yang ketiga berarti Ya. yang ketiganya itu kayak cuman dia pengen bentuk suatu yang bukan dari khawarij Ha. khawarij Ya. lewat nisbah itu. Yes. Sebenarnya itu juga Nah, gitu loh. Jadi dia cuma pengen cari jalan keluar. Coba kita cari jalan keluar, kita katakan dia nisbat. Bisa nggak? Kan itu jadi nggak khawarij nanti. Loh, nggak, tetap sama aja. Dia jadi khawarij juga gitu loh. Maka hadza yunafil fardhu. Yang sulit nggak? Ngapain coba kalian belajar kayak gini coba? Bisa nggak kita katakan Ah. karena wujud ini dinisbatkan kepada hal yang wajib, Hah? maka otomatis wujudnya juga ya sama-sama wajib. Gimana ya? Lah ya justru itu nanti jadi tasalsul. Oh, Itu malah yang kita bantah. Karena wujub itu wujub, kalau kamu katakan wujub itu kamu sifati dengan wajib. Oke, kalau gitu wujub itu dia karena dia mensifati sifat yang wajib apa? Gitu. Gimana, Bi? karena wujud ini dinisbatkan kepada sesuatu yang wajib, Ha. maka otomatis bukankah wujudnya itu juga ikut wajib karena dinisbatkan kepada sesuatu yang wajib. Maka akhirnya nanti jadi tasalsul. Kamu sifati lagi nanti wajibnya dengan wajib, wajibnya dengan wajib, wajibnya dengan wajib. Nah ini yang ketiga ini kan dia juga mensifati sesuatu yang mensifati yang wajib, berarti juga wajib dong. Nanti kalau gitu ini juga karena dia mensifati sesuatu yang mensifati sesuatu yang wajib, maka dia wajib juga, terjadi tasalsul. Maka ujungnya ya sudah, itu amrun i'tibari. Iya, karena segala sesuatu yang kalau kamu katakan dia wujub dan nanti implikasinya adalah tasalsul, berarti dia umur i'tibari. Dhobitnya itu aja dhobitnya. Dan itu paling mudah difahami. Segala sesuatu yang kalau kamu anggap dia itu wujud, ada wujudnya, ada tahakuknya, kok itu berkonsekuensi tasalsul, maka dia sebetulnya umur i'tibari. Ngapain Riz belajar ini, Riz? Al-madhabul awwal jalan kan apa? Ada yang mau ditanyakan? Ya. saya mau tanya yang sebelum-sebelumnya sih, karena yang percaya sama apa namanya wujudnya yang ini. Ya. Itu tuh wujudnya karena dia cuma bisa dibedain sama yang lain tuh. Jadi Iya, dia karena mutamayyiz. cuma itu dong berarti. Kalau falasifah begitu. Makanya itu kan bantahan kita pada falasifah kan. Berarti definisi wujudnya itu apa gitu? Sesuatu yang wujud itu wujud ya. Sesuatu yang wujud itu adalah lahu tahakkukun ma. Dia punya tahakkuk aja. Lah sesuatu yang lahu tahakkukun ma menurut dia adalah yutamayyiz ma'al akhar, bisa dibedakan dengan yang lain. Makanya kita bantah lah kalau gitu sesuatu yang mustahil itu bisa kita bayangkan ada, bisa kita bedakan dengan yang lain, ya enggak? Yang mustahil bisa kita bedakan dengan sesuatu yang wajib, ya enggak? Syarikul bari loh. Itu bisa kita bedakan enggak syarikul bari? Yutamayyaz enggak syarikul bari dengan al bari? Yutamayyaz. Maka kamu harus mengatakan bahwa syarikul bari itu mewujud. Nah, itu bantahan kita itu. Bagi orang-orang itu falasifah. Bagi falasifah yang mengatakan wujud fid dhihni itu mewujud. Umurun dhihniya itu mewujud. Walaupun ada juga beberapa ulama Ahlussunnah yang mengatakan bahwa ya memang wujud dhihni itu ada. Wujud dhihni itu ada. Tapi berbeda mereka konsep wujud dhihniya dengan falasifah. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa wujud dhihni itu hanya apa? Makulah ula, dia tangkapan dari indera saja. Jadi kalau sudah kamu
berkhoyal sesuatu yang lain, maka dia dianggap nggak ada sudah ya. Wujud fiddin itu hanya wujud-wujud yang memang betul-betul ada di fil kharij. Iya, dia hanya cerminan dari kharij. Tapi kalau sudah kamu rubah-rubah, maka itu sudah ma'dum. Nggak bisa dikatakan wujud lagi. Ampun. Kadang kalau kita misalnya nemu ada argumen-argumen yang kok kayak nggak masuk akal gitu-gitu, ini kok kayak nggak masuk akal, nggak pas, ya emang paling masuk akal Ahlussunnah. Jadi jangan kamu anggap filsuf itu mesti mikirnya bener, enggak. Filsuf itu nggak mesti mikirnya bener. Coba sekarang ada filsuf yang disegani orang sedunia, si Derrida. Dia bilang apa coba? Dia bilang bahwa hal-hal yang wujud itu, yang ada itu hanya bisa diketahui dengan kalimat, dengan kata. Maka, ya nggak? Coba ada nggak sesuatu yang wujud yang kamu bisa ketahui kalau nggak ada katanya apa, kalimatnya apa? Makoli misalnya, makoli. Nggak bisa. Sesuatu yang belum ada sesuatu yang sudah kamu ketahui dia ada, otomatis mesti harus ada namanya di kepalamu, karena nama itu, kali kata itu nanti untuk membedakan dia dengan yang lain. Oke? Terus dari situ dia bilang, berarti syarat sesuatu itu wujud harus ada katanya. Masuk akal nggak? Enggak. Sama sekali nggak masuk akal. Kok bisa? Hal yang nggak ada namanya. Iya. Kok bisa dikatakan kata itu syarat wujudnya sesuatu? Jadi pembahasan yang aslinya itu masuk kategori epistemologi, dia jadikan hal yang sifatnya ontologi. Epistemologi kan sebetulnya pembahasan mengenai bagaimana kita mengetahui sesuatu, kan begitu. Jadi kita mengetahui sesuatu dengan kalimat, oke. Terus dia tarik pembahasan epistemologis itu ke pembahasan ontologi. Kalimat itu membuat sesuatu itu ada, menjadi syarat sesuatu itu ada. Itu hal ontologis. Sama kayak orang-orang materialis. Orang materialis mengatakan bahwa kita hanya menangkap ilmu. Kita mengetahui sesuatu itu ada dengan panca indera. Oke, itu dalil pertama. Itu qadhiyah pertama, atau itu proposisi pertama. Qadhiyah sughronya mengatakan apa? Kita mengetahui sesuatu dengan panca indera. Ini kan hal yang sifatnya epistemologi, artinya pembahasan mengenai dari mana saya mengetahui sesuatu. Saya mengetahui sesuatu dari panca indera. Terus kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sesuatu yang tidak bisa saya indra, berarti dia tidak ada. Loh, pembahasan yang asalnya epistemologi tiba-tiba dimasukkan, ditarik ke ranah ontologi. Ontologi itu membahas ada dan tidak ada. Pembahasan ada dan tidak ada tidak bisa kamu simpulkan dari hal yang sifatnya epistemologis. Itu bermasalah. Dan banyak filsuf-filsuf yang begitu. Jadi filsuf itu ya banyak yang nggak masuk akal sebetulnya. Jadi jangan terkagum-kagum dengan filsuf. Orang itu kalau kata-katanya bulet, itu cuma ada dua kemungkinan. Dia pinter banget, atau dia ngarangnya keren banget. Dia ngibulnya keren banget. Iya, orang itu kalau ngomongnya, kok kayaknya bulet ya. Ini antara dia pinter banget, tapi nggak pinter ngomong, atau emang dia ngibul aja, omong kosong. Berarti yang bahaya setengah-setengah. Bahaya setengah-setengah. Berarti kalau setengah-setengah kita nggak tahu. Iya. Bener atau enggak. Itu bahaya. Kan kalau yang bagus banget kan antara dia emang pintar, Yes. antara dia ngarangnya bagus. Di dua doang. Yang setengah-setengah itu bahaya. Campuran antara tidak benar. Orang itu mending nggak tahu tapi dia sadar ketidaktahuannya,
daripada dia merasa tahu tapi padahal dia setengah tahu. Akhirnya apa? Ya repot. Paham sih? Allahu a'lam. Allahumma shalli afdhalas salatin ala sa'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin sallim adada ma'lumatika wa Allah bihamdihi.